Part pertama. Selepas lulus dari SMA, aku masih saja di rumah. Kondisi desaku yang jauh dari perkembangan zaman membuat suasananya masih saja seperti dulu, sama sejak aku lahir. Lapangan pekerjaan di sini juga terbatas, makanya itu banyak sekali teman-temanku yang setelah lulus sekolah langsung merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Paling banyak mereka di sana juga jadi tukang bangunan atau buruh di pabrik. Sedangkan aku memilih untuk tetap tinggal di desa merawat ladang peninggalan almarhum bapak. Sebagai anak bungsu dan anak laki satu-satunya membuat aku tak bisa jauh dari ibuku. Kalau semalam saja aku jauh dari ibuku pasti sudah tentu aku tak bisa tidur. Bahkan sampai saat aku lulus SMA saja kamarku masih tetap jadi satu dengan kamar ibuku. Memang ada 2 kamar lain, tapi semuanya ditempati oleh 2 kakak perempuanku. Namaku Angga, dan ini adalah ceritaku yang kurasakan penuh dengan keberuntungan dalam hidupku. Kakak pertamaku bernama Nastika, atau biasa dipanggil Tika oleh keluarga kami dan orang-orang di desaku. Dia sekarang bekerja sebagai penjaga toko di kecamatan sebelah yang jauhnya sekitar 8 km dari rumahku. Untungnya di rumah ada motor peninggalan bapak yang jadi angkutan untuk Mbak Tika pergi kerja. Kakakku yang kedua perempuan juga, namanya Dina. Umurnya beda 2 tahun dengan Kak Tika dan beda 2 tahun juga denganku. Selepas lulus SMA, dia masih saja tinggal bersama kami tanpa melakukan apa-apa selain membantu ibuku di rumah. Entah kenapa dia tak bekerja seperti Kak Tika, kalau itu mungkin karena Kak Dina tergolong gadis yang pemalas menurutku. Dia sukanya berdiam diri di kamar seharian, kalau bangun cuma ke dapur makan atau pergi mandi saja. Selebihnya dia senang bermalas-malasan di kamar. Karena tidak sekolah lagi, setiap harinya aku pergi ke ladang membantu ibuku mengolah lahan peninggalan bapak. Memang tanahnya tak seluas milik warga yang lainnya, tapi hasilnya cukup untuk membiayai aku dan Mbak Dina sampai lulus sekolah. Memang ibuku janda dan tak punya penghasilan lain kecuali hasil garapan lahan milik kami. Siang hari selepas menggarap ladang biasanya aku pulang untuk makan. Untungnya tanaman di ladang adalah palawija yang tak butuh perhatian terus-menerus seperti padi atau sayur-sayuran. Jadinya aku bisa santai di rumah setelah selesai merapikan beberapa lajur tanaman yang rusak karena hewan liar. Di desaku ini masih banyak babi hutan yang sering masuk ke ladang dan merusak tanaman. Itulah kenapa kita harus rajin melihat tanaman yang rusak supaya bisa panen. Banyak yang rusak ya enggak? Tanya ibuku begitu aku datang dan mencuci kakiku di pinggir sumur belakang rumah. Gak kok bu, gak ada yang rusak, mungkin hewan yang masuk belum sampai di ladang kita. Balasku sambil terus mencuci kaki dan cangkul yang tadi kubawa. Walah, ya syukur kalau begitu. Ladangnya Kang Wanto kemarin habis dimakan sama celeng hutan longga. Oh, ya memang nanam sayuran, pantas jadi incaran celeng. Balasku melihat ke arah ibuku. Nampak ibuku tengah menungguku di depan pintu dapur yang berbatasan dengan sumur. Sekilas ku perhatikan nampak keringat membasahi tubuh ibuku yang siang itu hanya memakai celana dalam saja. Kedua susunya tergantung bebas begitu saja tanpa ditutupi apa-apa. Tentu saja hal itu sudah sejak kecil aku menemuinya karena memang kebiasaan perempuan di rumahku memang begitu semuanya. Dari ibuku sampai kakak-kakakku juga melakukan hal yang sama kalau siang hari seperti ini. Kebiasaan di desaku ini juga tak jauh beda dengan apa yang ibuku lakukan. Sudah jadi hal yang wajar melihat perempuan di desaku kalau di rumah cuma memakai biha dan celana dalam saja. Paling kalau keluar rumah baru mereka memakai kain kemben untuk menutupi bagian bawah tubuh. Tak ada yang aneh menurutku, karena sedari kecil sampai sekarang aku sudah terlalu sering melihatnya. Mau ibu buatkan kopi? Hei, ya maulah bu. Ya sudah. Aku pun menyusul ibuku yang lebih dulu masuk ke dapur. Kulepas baju dan celana kotorku hingga menyisakan celana dalam saja yang menutupi tubuhku. Setelahnya aku dekati ibuku yang sedang membuatkan kopi untukku. Mbak Dina kemana bu? Kok sepi? Tuh, masih ngorok di kamar. Balas ibuku datar. Waduh, kalau begitu terus bisa jauh jodohnya ya bu. Hahaha. Celetukku kemudian.
Ya jangan begitu, nggak baik. Itu namanya kamu ngatain kakakmu sendiri. Aku kemudian duduk di kursi yang ada di dapur sambil menunggu kopi yang dibuat ibuku Jati. Sungguh terasa nikmat sekali hidup di desa seperti ini. Semuanya serba sederhana, tak ada keruwetan yang membuat kita berpikir sampai pusing 7 keliling. Hanya candaan dan obrolan saja sudah bisa membuat kita tertawa bahagia. Tak butuh alat elektronik canggih macam HP atau gadget apapun. Nih kopinya, ibu mau tidur siang dulu. Kalau kamu mau makan lauknya ada di lemari. Ya bu? Aku kemudian membawa gelas yang berisi kopi hitam itu ke belakang rumah. Di halaman belakang rumahku ada tempat duduk dari bambu yang bisa kita gunakan untuk santai di bawah rindangnya pohon mangga. Masih hanya memakai celana dalam saja aku kemudian duduk termangu di bawah pohon mangga itu. Hampir setiap hari aku melakukannya, bahkan sudah seperti ritual yang harus kulakukan kala siang hari seperti ini. Sejenak aku melamun, tiba-tiba kulihat Mbak Dina muncul dari pintu dapur lalu menuju ke kamar mandi. Aku rasa dia pasti ingin buang air kecil selepas dia bangun dari tidurnya. Aku tak peduli apa yang dia lakukan. Beberapa saat kemudian dia keluar lagi dari kamar mandi dan melihat ke arahku. Enggak, kamu sudah makan? Belum. Jawabku singkat. Oh. Bukannya kembali masuk ke dalam rumah lagi, Mbak Dina malah jalan mendekatiku lalu ikut duduk di sebelahku. Karena tadi aku duduk selenjor mau tak mau aku harus menggeser dudukku untuk memberi Mbak Dina tempat. Gangguin aja nih Mbak Dina, celetukku protes. Sama yang lebih tua harus ngalah dong. Ujarnya sambil menyeruput kopi milikku. Lah, mengalah ya mengalah, tapi kok main seruput aja gitu? Duh, jadi kurang nih kopinya. Rewel aja kamu ini. Mbak Dina kemudian menyibakkan rambutnya yang panjang tergerai itu. Karena siang itu Mbak Dina hanya memakai celana dalam saja, otomatis payudaranya yang bulat membusung itu terlihat jelas di mataku. Apalagi saat dia mengangkat kedua tangannya untuk merapikan rambutnya membuat kedua bulatan susu Mbak Dina seperti ikut terangkat dan semakin membusung ke depan. Iya Mbak, memang hari-hari ini rasanya desa ini semakin panas. Balasku. Ibu tadi bilang mau tidur siang katanya, balasku sambil mengangkat gelas yang berisi kopi lalu menyeruputnya. Oh, mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa kami sebebas itu hanya memakai celana dalam saja di luar rumah? Memang kami biasa melakukannya dan sampai saat ini tidak ada satupun yang mempermasalahkannya. Meski ada tetangga yang melihat kami, tapi mereka juga tak sekalipun membicarakannya. Hal seperti ini kalau di desaku biasa-biasa saja asalkan hanya dilakukan seputar rumah. Enggak, makan yuk. Balaper nih. Kami pun kemudian berjalan menuju dapur. Mbak Dina ku biarkan jalan duluan sementara aku di belakangnya sambil membawa gelas bekas kopi tadi. Selepas makan, Mbak Dina kembali ke dalam kamarnya. Tentu saja dia balik tidur lagi sampai sore. Karena aku tak ada teman ngobrol dan tak ada hal yang harus aku lakukan, aku pun Jati ingin tidur juga. Apalagi sehabis dari ladang tadi memang badanku terasa capek. Kututup pintu depan rumah lalu aku pun masuk ke dalam kamar yang ditempati ibuku. Seperti yang aku bilang di atas kalau aku masih tidur bersama ibuku. Begitu aku masuk ke dalam kamar, kulihat ibuku memang sedang tidur lelap. Saking lelapnya sampai tak menyadari kalau celana dalam yang dipakainya itu sudah melorot sampai di bawah pantatnya. Memang sudah biasa bagiku melihat hal itu dan tak ada rasa apa-apa pada diriku. Lah itu kan ibu kandungku sendiri, mau ada rasa apa memangnya? Aku pun menyusulnya dengan membaringkan tubuhku tepat di sebelahnya. Karena merasa ada orang lain datang, ibuku membuka matanya sedikit dan melirik ke arahku. Sudah makan kamu nggak? Sudah kok bu, sama Mbak Dina tadi. Balasku sambil berusaha memejamkan mata. Ya sudah, ibu mau tidur sebentar. Iya bu, aku juga. Akhirnya tanpa ada hal lain yang kami bahas, aku dan ibuku kembali terlelap lagi ke alam mimpi.